Untuk sosiokultural yaitu ada 20 soal, 5 opsi jawaban. Tidak menjawab nilainya adalah 0, nilai jawaban ketika dia benar nilainya 5, paling kecil adalah nilainya 1. Sosiokultural. Dalam menghadapi sebuah konflik, hendaknya kita bersikap tenang, tidak terpancing oleh emosi dari pihak-pihak tertentu. Kita harus melihat segi positif dari apa yang terjadi dan bersikap netral terhadap konflik tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sangat setuju ya, teman-teman. Dalam menghadapi sebuah konflik, hendaknya kita bersikap tenang, tidak terpancing oleh emosi dari pihak-pihak tertentu. Kita harus melihat segi positif dari apa yang terjadi dan bersikap netral terhadap konflik tersebut. Sangat setuju. Selanjutnya, kepekaan terhadap konflik yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Yang pertama, bersikap tenang serta mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerja. Yang kedua, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Kompetensi sosiokultural. Soal yang selanjutnya, saya selaku ketua RT sering mendapati tetangga-tetangga yang saling berselisih. Saya tidak hanya mendengarkan keterangan dari pihak A saja, tetapi juga mendengarkan keterangan dari pihak B. Saya akan berusaha untuk mengambil keputusan sebijak-bijaknya dalam kasus yang dialami oleh kedua belah pihak. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Sangat setuju. Ya. Jadi kita harus melihat dulu atau mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari pihak A dan juga mendengarkan dari pihak B, teman-teman, supaya netral, teman-teman. Mengambil keputusan sebijak-bijaknya dalam kasus yang dialami kedua belah pihak. Selanjutnya, Anda bukanlah tipe orang yang banyak mengeluh akan tugas yang Anda emban. Anda orang yang bisa diandalkan untuk tugas yang memiliki deadline yang sangat mendadak. Anda juga bukan tipe orang yang memiliki rasa iri terhadap pekerjaan teman Anda yang lebih sedikit dibandingkan Anda. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya betul, jawaban yang tepat adalah yang A. Sangat setuju. Ya. Karena kita itu bukan tipe orang yang mengeluh dalam hal tugas ya, teman-teman. Kita itu bisa diandalkan dan memiliki deadline yang sangat mendadak ya. Anda juga bukan tipe orang yang memiliki rasa iri terhadap pekerjaan teman. Ini berarti jawaban yang tepat adalah yang sangat setuju, yaitu A. Soal selanjutnya, Anda sebagai pegawai ASN tetapi tidak pernah mengikuti upacara bendera karena Anda memiliki ideologi yang berbeda dengan orang lain. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana? Nah, jawaban yang tepat adalah yang E, sangat tidak setuju. Karena kita sebagai pegawai ASN, maka ideologi kita adalah Pancasila. Berarti kita harus mengikuti upacara bendera, teman-teman. Karena sudah disumpah apapun itu, maka lakukanlah. Upacara bendera itu wajib diikuti oleh semua ASN. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, sangat tidak setuju kalau ini. Soal selanjutnya ya. Untuk kepekaan terhadap perbedaan budaya ya, peka memahami dan menerima kemajemukan. Satu, memahami, menerima
peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, terbuka ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Yang keempat, menampilkan sikap dan berperilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Soal kompetensi sosial kultural selanjutnya, Anda sebagai guru tentunya memiliki berbagai macam karakter murid. Anda yang ramai sendiri saat diterangkan, ada pula yang diam saat diterangkan. Namun itu semua adalah tantangan Anda yang harus dihadapi sebagai guru. Meskipun demikian, Anda tidak terasa terganggu dengan segala karakteristik peserta didik tersebut. Anda begitu sangat memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang mana, teman-teman? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Ya, jawaban yang tepat adalah yang mana, teman-teman? Sangat setuju. Ini nilainya paling tinggi, 5. Karena kita sebagai guru itu harus menjawab segala karakter peserta. Kita harus memahami dan menghargai perbedaan. Soal selanjutnya. Saya mempunyai rekan kerja baru, orangnya sangat pendiam, tapi saya tidak berusaha untuk mengajaknya berbicara. Sikap acuh saya ini mungkin membuatnya tidak nyaman. Memang di tempat kerja saya orangnya individualis. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat ya A, B. Ya, jawaban yang tepat adalah yang setuju. Karena kita masuk sosial, masuk apa ya? Sangat aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekan persamaan dan kesatuan, bangun baik dalam kerja, pemangku dan itu mampu berhubungan sosial dengan yang hal selanjutnya, teman-teman. Eh, Nanti kita akan membahas tentang yang lain. Potensi sosiokultural itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah kemampuan terhadap perbedaan. Yang kedua, kemampuan adalah kepekaan terhadap konflik. Kemampuan terhadap perbedaan ya, kita dan menekan yang pertama mampu memahami peka terhadap atau kelompok. Kedua, terbuka ingin perbedaan maju. Kita mampu sama dengan itu yang berbeda. Yang kedua itu kemampuan berhubungan sosial, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan kesatuan. Ada 3 poin yang pahami. Yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli dan menghargai perbedaan. Kedua, membangun hubungan baik dalam organisasi kerja dan pemangku. Yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, ekonomi, preferensi politik, lingkungan. Ketiga, kepekaan terhadap konflik itu mempromosikan mengembangkan sikap. Yang pertama yaitu mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan yang kedua melakukan pemetaan sosial di masyarakat
sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan itu, mengidentifikasi potensi kesalahan yang diakibatkan adanya keragaman. Yang ketiga, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau yang keempat atau yang terakhir yaitu empati. Itu membangun hubungan sosial psikologis, membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan keletakan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan. Kita akan membahas tentang wawancara, yaitu ada 10 butir soal, 4 opsi jawaban, tidak menjawab nilainya 0, nilai jawaban yang betul itu nilainya adalah 4, salah paling salah itu nilainya 1. Jadi kalau ada 10 butir soal wawancara, skor maksimalnya adalah 40. Wawancara. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pegawai ASN P3K? A. Pegawai ASN P3K selalu prioritas pada pendanaan. Yang B. Pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik. C. Pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat dan melakukan perbaikan tanpa henti. D. Pegawai ASN P3K tidak berani mengambil keputusan. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Dengan skor yang paling tinggi adalah yang C, yaitu pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat dan melakukan perbaikan tanpa. Next ya teman-teman. Ini teman-teman, BKN itu punya wacana seperti ini yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah teman-teman ini harus tahu ya, harus dicermati baik-baik teman-teman untuk bisa menjawab soal wawancara ASN. Selanjutnya, apa motivasi Anda menjadi pegawai ASN P3K tahun 2023 harus? A. Mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak. B. Ingin mengabdi diri kepada negara dan melayani masyarakat. C. Memperoleh kehormatan mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. D. Mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Coba teman-teman yang terbaik nih, paling nilainya tinggi adalah yang ya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. Ini nilainya adalah yang paling besar, yaitu 4. Selanjutnya, apakah yang akan Anda lakukan di hari pertama Anda bekerja sebagai P3K di instansi yang Anda lamar? Yang A, saya akan duduk menunggu dan pura-pura bermain handphone karena malu untuk memulai perkenalan dengan senior. B, saya akan mengenalkan diri kepada rekan-rekan seruangan dan menanyakan sistem, tugas pokok, dan fungsi di ruangan tersebut. C, saya akan menghadap atasan saya, memperkenalkan diri, dan meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas yang saya beserta aturan yang berlaku. Yang D, saya mencari tahu informasi tentang bidang kerja saya sejauh-jauh. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat untuk wawancara adalah yang D ya teman-teman. Kita menghadap atasan terlebih dahulu, terus memperkenalkan diri dan meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas beserta aturan yang berlaku. Itu
Ketika kita hari pertama bekerja, instansi yang kita lamar sebagai ASN P3K, kita harus melakukan ini. Hadap atasan dan menahan diri, meminta arahan darinya terkait dengan ujian tugas saya beserta aturan yang berlaku. Yang C adalah nilai paling besar. Hal selanjutnya, jika Anda diterima menjadi ASN dan Anda diminta untuk melakukan pekerjaan yang berat, apa yang Anda lakukan, teman-teman? A. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pegawai yang lain. B. Tetap menerimanya walaupun tidak menyukai pekerjaan tersebut. C. Pertimbangkan dahulu. Jika bisa dikerjakan, maka saya akan kerjakan. Yang D. Merasa tertantang dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan diminta untuk melakukan pekerjaan berat, apa yang jawabannya tepat adalah yang D ya teman-teman, merasa tertantang dan melaksanakan pekerjaan paling besar. Kalau ini kan tetap menerima walaupun tidak menyukai, konotasinya negatif, tidak menyukai, pertimbangan dulu ini paling besar adalah yang D, merasa tertantang dan melaksanakan. Soal selanjutnya, jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan? A. Saya akan mengambil untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, siap. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai dengan. D. Saya akan melihat dahulu penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Jika kita sudah ditetapkan sebagai ASN P3K dan terus maka jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Saya siap. Apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan? Karena ASN siap, siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan. Jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Hal selanjutnya, apakah pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN P3K yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan bidangnya. B. ASN P3K yang memiliki etika dan moral yang. C. ASN P3K yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk bekerja mungkin. Yang D. ASN P3K yang mumpuni dalam jabatan sosial, kemampuan teknis, dan kompetensi sosial. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Kita harus mampu memenuhi dalam jabatan meliputi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Harus dikuasai teman-teman. Siapa yang karena kita profesional ya, maka kita harus menguasai manajerial, teknis, dan kompetensi. Selanjutnya, wawancara itu berintegritas dan moralitas ya teman-teman. Integritas itu merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsisten antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dalam bersikap dan bertindak sebagai berikut. 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. Yang ketiga, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Yang keempat, bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Yang kelima, bersikap objektif. Itu tentang integritas. Yang kedua, moralitas. Sopan santun segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Secara sederhana dapat diartikan bahwa moralitas adalah nilai yang berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk.
Moralitas berhubungan dengan hati nurani, aturan, kejiwaan dalam bentuk berani, jujur, sabar. Yang keempat adalah teladan, yang kelima adalah sopan. Ada 3 kompetensi ya, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Kompetensi manajerial itu 25 butir soal, tidak menjawab itu nilainya 0. Ada tingkat-tingkatannya ya teman-teman. Ini jawabannya paling gede itu nilainya adalah 4. Ada opsi jawaban ya. Nilainya bisa 4, 3, 2, 1. Kalau kompetensi sosial kultural yaitu 20 butir soal, menjawab paling benar itu nilainya 5, terus paling kecil itu 1, tidak menjawab adalah 0. Wawancara hanya ada 10 butir soal, menjawab paling tinggi nilainya adalah 4, paling kecil adalah 1, tidak menjawab adalah 0. Totalnya kalau wawancara itu nilainya 40. Kalau kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural itu nilai keseluruhannya adalah 200. Kompetensi manajerial 25 butir soal, 4 opsi jawaban, tidak menjawab 0, nilai jawaban 4, 3, 2, 1. Mari kita bahas tentang kompetensi manajerial terlebih dahulu. Kompetensi manajerial. Anda adalah seorang karyawan yang membawahi bagian keuangan. Namun pada saat ada penurunan upah, Anda diprotes oleh karyawan-karyawan tepat di depan ruangan Anda karena dikira Anda yang berusaha untuk menurunkan upah mereka. Maka sikap Anda adalah: A. Saya akan menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara jika bukan karena saya penurunan upah itu terjadi. B. Saya akan melaporkannya kepada polisi karena memang sangat mengganggu saya. C. Saya akan melaporkan kepada atasan yang berada di luar kota. D. Saya akan mengajak mereka protes kepada atasan agar upah mereka dinaikkan. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Betul teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A, jawaban A. Karena saya akan menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara jika bukan karena saya penurunan upah itu terjadi. Ya. Anda adalah seorang karyawan yang membawahi bagian keuangan, namun pada saat ada penurunan upah, Anda diprotes oleh karyawan-karyawan tepat di depan ruangan Anda. Karena dikira Anda yang berusaha untuk menurunkan upah mereka, maka sikap Anda adalah, ayo teman-teman, saya akan menjelaskan pada mereka dan mengajak mereka berbicara jika bukan karena saya penurunan upah itu. Next, yang ke selanjutnya. Teman-teman, untuk komunikasi ya teman-teman, kompetensi manajerial itu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, perlunya adanya komunikasi di kompetensi manajerial, teman-teman. Next, teman. Kompetensi manajerial, sebagai direktur utama, Anda ketika menyampaikan informasi yang sangat penting kepada jajaran Anda maupun karyawan Anda, sikap yang benar adalah: A. Memberikan informasi yang bersifat intervensi agar semua paham. B. Memberikan informasi yang lantang dan penuh teka-teki. C. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata yang baik. D. Menyampaikan informasi secara diam-diam karena itu rahasia. Nah, menurut teman-teman, ketika teman-teman sebagai direktur utama, Anda ketika menyampaikan informasi yang sangat penting pada jajaran Anda maupun karyawan Anda, sikap yang benar adalah yang mana?
Tepat sekali, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata-kata yang baik. Lanjut ya. Tak jarang atasan memahami Tak jarang atasan memarahi bawahannya untuk suatu hal kesalahan yang memang tidak dilakukan oleh karyawannya. Sikap Anda pada saat mengetahui hal ini adalah: A. Saya akan menegur atasan sebab semua sudah diatur dalam SOP tentang tanggung jawab dan konsekuensi jika tidak menjalankan kewajiban. B. Saya akan memarahinya karena beliau sangat tidak profesional. C. Saya akan menasehatinya karena hal ini merupakan hal yang baik menurut saya. D. Saya berusaha membuat teman saya sebab hal ini tenang akan menyebabkan kerusuhan. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang A. Saya akan menegur atasan sebab semua sudah diatur dalam SOP tentang tanggung jawab dan konsekuensi jika tidak menjalankan kewajibannya. Ayo kita bahas tentang integritas kompetensi manajerial, teman-teman. Integritas yaitu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, normal, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Kompetensi manajerial, soal selanjutnya, Anda adalah orang yang taat peraturan, namun suatu hari Anda diajak teman Anda untuk membolos bekerja, sebab ini adalah wujud protes para karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang menguntungkan satu belah pihak. Sikap Anda adalah: A. Tentunya saya akan ikut rekan kerja saya karena mereka adalah sahabat baik saya. B. Saya akan menghindari karena saya takut dipecat. C. Saya akan menolaknya karena ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. D. Saya akan melihat sejauh mana mereka bisa mengajak saya hal itu. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Saya akan menolaknya karena ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Lanjut. Ketika Anda adalah seorang pemimpin yang membawahi karyawan yang dituduh sebagai seorang pencuri, maka sikap Anda adalah: A. Saya akan langsung memecatnya karena akan merusak citra perusahaan. B. Saya akan mempertimbangkannya dulu sebab dia anak yang good looking yang bisa membawa perusahaan mendapatkan citra yang baik. C. Saya akan mencari kebenarannya dulu lalu saya akan mengambil keputusan. D. Saya tidak segan-segan membuat keluarganya malu sebab ia sudah mempermalukan perusahaan. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita jangan langsung mengambil keputusan yang tidak tepat. Maka kita akan mencari kebenarannya terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan yang baik. Jadi teman-teman, jawaban adalah yang C. Ya, cendol. Saya akan mencari kebenarannya terlebih dahulu, lalu saya mengambil keputusan. Pengambilan keputusan, kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya.
serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Lanjut ya teman-teman. Sebagai teller bank, Anda mendapati nasabah yang membentak Anda karena Anda kurang teliti dalam menghitung uang yang nasabah ambil. Maka sikap Anda adalah A. Membentak kembali karena saya merasa dipermalukan. B. Saya akan menangis dan mencari perhatian orang di sekitar saya. C. Saya akan meminta maaf terhadap nasabah tersebut dan segera mengajukan resign. D. Saya tetap akan melayani dengan baik dan meminta maaf, memang kesalahan saya. Nah, menurut teman-teman, ketika teman-teman jadi teller bank dan mendapati masalah nasabah yang membentak Anda karena kurang teliti dalam menghitung uang yang nasabah ambil, maka sikap Anda yang tepat ketika kalian menjadi teller bank adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Saya tetap akan melayani dengan baik dan meminta maaf, memang itu kesalahan saya. Di kompetensi manajerial itu ada yang namanya pelayanan publik. Itu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak dan tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Kompetensi manajerial itu dibagi menjadi eh, beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Kita jabarkan teman-teman. Integritas itu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Yang kedua adalah kerjasama, kemampuan menjalani, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Yang ketiga, ada komunikasi, yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan dan bertanggung jawab, maupun secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya, pelayanan publik. Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Pengembangan diri dan orang lain, yaitu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan,
dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Mengelola perubahan adalah kemampuan dalam menyelesaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Untuk pengambilan keputusan, kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri secara mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.